Tribunnews.com, penipuan berkedok endorse menimpa 200 influencer sehingga mengalami total kerugian sampai 5 miliar rupiah. Hal ini pertama kali dicuitkan oleh akun Twitter bernama Windah Su pada Rabu, 14 September 2022. Pada utas yang dituliskannya, Windah dan teman-temannya diduga ditipu oleh seorang perempuan berinisial Y, 42, sehingga mengalami kerugian. Kemudian, Windah menuliskan kronologi penipuan ini dialaminya saat dirinya membeli barang yang digunakan untuk endorse ke Y. Ia mengaku barang yang digunakan endorse itu dibelinya dengan uang pribadi hingga 50 juta rupiah. Lalu, ia mengatakan kepada Windah bahwa dirinya akan memperoleh reimburse ditambah keuntungan sebulan setelah produk yang dibelinya diunggah di akun Instagram pribadinya. Awalnya aku beli dulu barangnya dengan uang pribadiku, yang katanya kemudian akan direimburse fee sebulan setelah produk diposting, tulisnya. Bahkan, tulis Windah, ia menjanjikan bonus smartphone jika membeli produk darinya sebesar lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian, Windah menyebut barang-barang yang dibelinya dari Y pun sampai kepada dirinya. Semua barang yang datang, aku posting dan report tepat waktu. Sambil menunggu paket lainnya datang. Aman dong ya pikirku, ungkapnya. Namun, ketika dirinya sudah mengunggah produk dari Y, Windah mengaku belum memperoleh reimburse tetapi teman-teman yang lain sudah mendapatkannya. Pada kesempatan itu, Windah pun mengaku mengikuti endorse berupa kampanye dari 3 brand ternama sekaligus yaitu Elzata, Giordano, dan Batik Semar. Singkat cerita, Windah pun mengaku curiga kepada Y karena reimburse belum didapatkan olehnya. Hingga akhirnya, Windah menelusuri dan menemukan bahwa Elzata tidak pernah mengadakan kampanye tersebut. Selanjutnya, tulisnya, Y pun mulai berkelit ketika ditagih untuk uang reimburse yang dijanjikannya. Kerjasama sejak Juli 2022, belum pernah bertemu dengan terduga penipu. Ketika dihubungi, Windah mengaku belum pernah bertemu dengan Y. Ia mengaku hanya berhubungan secara langsung dengan duta dan personal in charge, PIK, dari brand Elzata. Jadi alurnya Y lalu duta brand Elzata, PIK, kemudian langsung ke talent, Windah. Jadi gak langsung berhadapan dengan Ibu Y, ujarnya kepada Tribunnews, Sabtu, 17 September 2022. Adapun program yang ditawarkan kepada Windah adalah endorsement dengan sistem reimburse. Jadi kami disuruh beli dulu barangnya, nanti setelah postingan naik kami akan mendapatkan fee plus reimburse, jelasnya. Berdasarkan informasi tangkap layar yang diterima Tribunnews.com dari Windah, adapun rata-rata keuntungan yang diperoleh pihak yang di-endorse adalah Rp50.000 per barang yang diunggah di akun Instagram. Bahkan ada pula perjanjian di mana ketika pihak yang di-endorse membeli barang hingga Rp20 juta atau lebih maka yang bersangkutan akan memperoleh handphone merek Vivo hingga iPhone. Sementara produk yang ditawarkan antara lain mukena, gamis, dan tunik. Windah mengaku telah bekerja sama dengan Y sejak bulan Juli 2022. Dilaporkan ketiga brand, mengaku tidak ada kerjasama. Windah dan teman-teman lainnya yang juga berprofesi sebagai influencer pun akhirnya melapor ke pihak brand yang disebut bekerja sama dengan Y yaitu Elzata, Giordano, dan Batik Semar. Anehnya, ketika pihak cabang Elzata ditanya terkait kerjasama dengan Y, mereka mengiyakan. Namun, kata Windah, ketika ditanyakan ke pihak Elzata pusat justru ditampik. Beberapa teman bertanya pada Elzata cabang yang bekerja sama. Dalam hal ini Elzata JCM, Jogja City Mall, Tegal, Pekalongan dan mereka mengiyakan makanya kami percaya. Tapi setelah penipuan ini terungkap, Elzata membuat pengumuman bahwa mereka tidak tahu, ujarnya. Sementara, kata Windah, untuk brand Giordano dan Batik Semar telah menepis terkait kerjasamanya dengan Y. Untuk keduanya, Giordano dan Batik Semar, juga sama dengan Elzata. Tidak ada kerjasama dengan Y, ujarnya. Korban berjumlah 200 orang, alami total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Windah menyebut korban dari Y mencapai 200 orang yang seluruhnya merupakan influencer. Ia pun menyebut total kerugian yang dialami oleh dirinya dan rekan-rekannya itu mencapai 5 miliar rupiah. Sementara Windah mengalami kerugian 55 juta rupiah dengan rincian deposit sebesar 45 juta rupiah untuk membeli produk Elzata, 4 juta rupiah ke Batik Semar, dan 6 juta rupiah yang dibayarkan ke pihak Giordano. Menanggapi penipuan ini, Windah menyebut ia telah disomasi hingga dilaporkan ke pihak kepolisian yaitu Polres Madiun dan Yogyakarta. Namun, katanya, yang melaporkan Y adalah duta dan PIK dari 3 brand yang dicatutnya.
Sudah, dilaporkan ke kepolisian. Karena para duta yang langsung berurusan uang dengan mereka. Jadi mereka yang kemudian melaporkan Y, katanya. Adapun laporan itu telah dilayangkan ke Polres Madiun dan Yogyakarta pada Jumat, 16 September 2022. Elzata dan Batik Semar beri statement. Atas penipuan ini, pihak Elzata pun memberikan statement dan berjanji akan menindak hukum terhadap terduga pelaku yaitu Y. Statement tersebut dalam bentuk unggahan dan diposting di akun Instagram resmi Elzata, Elzata Hijab pada Kamis, 15 September 2022. Selain itu Elzata meminta maaf atas tindakan penipuan yang mengatasnamakan pihaknya dan berjanji membuka call center untuk aduan bagi orang yang merasa ditipu. Batik Semar pun memberikan statement melalui unggahan di akun Instagram resminya, Batik Semar_official. Batik Semar pun menginformasikan agar untuk mengetahui aktivitas brand seperti kegiatan promosi dari pihaknya agar mengunjungi website dan akun Instagram resminya. Kemudian, Batik Semar pun membuka layanan pengaduan jika masyarakat memperoleh promosi atau kampanye yang meragukan. Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, Giordano belum memberikan statement apapun.